Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani dengan NIM PO 71390250166 dari kelas 1D, program studi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Jambi. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum dengan judul Fenomena Distribusi. Praktikum ini dilakukan untuk mempelajari bagaimana suatu zat dapat terdistribusi dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur, yang sangat penting dalam bidang farmasi, terutama dalam memahami distribusi obat di dalam tubuh. Tujuan dari praktikum ini adalah menentukan pengaruh sistem dua pelarut yang tidak saling bercampur, yaitu air sebagai pelarut polar dan minyak sebagai pelarut nonpolar terhadap distribusi asam benzoat dalam masing-masing fase. Selain itu, praktikum ini juga bertujuan untuk menghitung nilai koefisien distribusi K berdasarkan hasil titrasi menggunakan larutan NaOH 0,1N dengan indikator phenolphthalein. Gambaran singkat prosedur. Secara singkat, prosedur praktikum ini terdiri dari beberapa tahap utama. Yang pertama, dilakukan pembuatan larutan, yaitu larutan NaOH 0,1N, larutan asam oksalat sebagai baku primer, dan indikator phenolphthalein. Yang kedua, dilakukan pembakuan NaOH menggunakan asam oksalat. Tujuannya adalah untuk mengetahui konsentrasi sebenarnya dari NaOH. Karena NaOH bersifat higroskopis sehingga mudah berubah konsentrasinya. Yang ketiga, dilakukan pembuatan larutan asam benzoat, kemudian dilakukan titrasi sebagai blanko, yaitu sebelum proses distribusi. Dan yang keempat, larutan asam benzoat dicampurkan dengan minyak di dalam corong pisah, kemudian dikocok dan didiamkan hingga terbentuk dua fase, yaitu fase air dan fase minyak. Setelah itu, fase air dipisah dan dititrasi kembali untuk mengetahui kadar asam benzoat setelah distribusi. Dari data tersebut, kemudian dihitung kadar asam benzoat di masing-masing fase dan nilai koefisien distribusi. Pembahasan pada praktikum ini, prinsip utama yang digunakan adalah hukum distribusi Nernst, yang menyatakan bahwa suatu zat akan terdistribusi dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur dengan perbandingan konsentrasi yang tetap pada keadaan setimbang. Nilai ini dinyatakan sebagai koefisien distribusi, yaitu K sama dengan C minyak dibagi C air. Pembakuan NaOH sebelum digunakan, NaOH harus dibakukan terlebih dahulu. Hal ini penting karena NaOH bersifat higroskopis, artinya mudah menyerap air dan karbon dioksida dari udara. Dari hasil praktikum, diperoleh normalitas NaOH sebesar 0,1204N yang sedikit lebih tinggi dari nilai teoritis yaitu 0,1N. Penyimpangan ini dapat disebabkan oleh yang pertama, penyerapan CO2 oleh NaOH, yang kedua, kesalahan penimbangan, dan yang ketiga, ketidaktepatan pembacaan titik akhir titrasi. Namun, perbedaan ini masih dapat diterima karena tidak terlalu jauh dari nilai teoritis. Hasil yang diperoleh berdasarkan hasil praktikum diperoleh data sebagai berikut. Pada tahap pembakuan NaOH,
volume NaOH yang digunakan berkisar antara 8,1 hingga 8,5 mili. Dari data saya, yaitu dengan volume 8,3 mili, diperoleh normalitas NaOH sebesar 0,1204 m. Selanjutnya, pada percobaan distribusi